Semoga dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih sudah kembali hadir di kelas menulis daring sesi Ahad 2 Mei 2021. Saya mau menyapa instruktur tamu kita, Kanda Dr. Sulaiman Junaid, SSN, MSN. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam. Maaf ini sedang di Transmart Padang. Oke, baik. Ada rutinitas dari lembaga kebetulan. Oke. Posisinya mana ya? Ya. Posisinya nyaman untuk Zoom ya? Iya, alhamdulillah. Siap ya? Yo. Baik, kita mulai. Kawan-kawan sekalian, saya ucapkan kelas menulis daring tapi berminat bergabung di kelas hari ini. Kita akan berbincang-bincang seputar cipta puisi. Ya. Namun sebelum itu tentu saya harapkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya, mikrofon Zoom-nya, sambil tetap mengaktifkan video sebagai bentuk keseriusan mengikuti kelas ini bersama instruktur tamu kelas menulis daring Kanda Dr. Sulaiman Junaid, SSN, MSN. Pak Sulaiman Junaid ini adalah penyair, sutradara teater, dosen teater, Padang Panjang, penasihat komunitas seni Kuflet Padang Panjang, salah satu komunitas yang paling aktif di Padang Panjang, yang saat ini usianya lebih 20 tahun. Nah, selama lebih kurang 2 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang menggali banyak ilmu kepada instruktur tamu seputar cipta puisi. Kalau tidak salah, Kanda Dr. Sulaiman Junaid sudah 3 atau 4 kali kita undang ke ruang kelas menulis daring, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Di sela-sela kesibukan, Kanda Dr. Sulaiman Junaid masih berkenan menyempatkan waktunya, dan hari ini beliau sedang berada di Padang di sela-sela kesibukan beliau. Baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kelas menulis puisi daring instruktur Dr. Junaid, SSN, MSN, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kanda Sulaiman Junaid, untuk sesi kelas ini kita bincang santai saja, ya, karena Kanda juga sibuk. Tentu kami ingin mendengar pertama sekali proses kreatif Kanda menulis puisi. Kenapa memilih jalan puisi? Silakan, Kanda. Baik, Dinda Muhammad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam KMD, saya sebut saja KMD. Nah, bicara proses kreatif, kenapa harus memilih puisi sebagai jalan kebudayaan? Saya menyebutnya ini jalan kebudayaan. Kenapa jalan kebudayaan? Barangkali dengan puisi kita bisa menyampaikan sesuatu yang banyak lewat hal yang sedikit. Ada puisi-puisi pendek, tapi di dalam puisi-puisi pendek itu sesungguhnya banyak hal yang disampaikan. Nah, ini barangkali kelebihan dari sebuah puisi. Puisi mampu menyampaikan banyak hal hanya dengan hanya satu larik, tapi menyampaikan satu minggu ruang yang ada di pemikiran kebudayaan. Nah, ini saya melihat itu dari ruang perjalanan saya menulis. Akhirnya saya memilih puisi sebagai jalan hidup saya dalam ruang memilih sastra. Nah, ketika kita bicara
proses kreatif, saya menulis puisi berangkat dari realitas sosial, merebut fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang ada di tengah masyarakat. Lalu kita melakukan kontemplasi. Setelah kita menemukan ruang proses itu, menemukan kontemplasi, lalu melakukan kontemplasi untuk melakukan perenungan. Barulah setelah itu gejala-gejala sosial yang kita rebut, baik dalam diri kita maupun dalam ruang kehidupan masyarakat, kita akan menjadikan itu puisi. Nah, ruang kebudayaan itu bisa jadi berangkat dari mitos yang ada di tengah masyarakat, berangkat dari legenda, berangkat dari ruang-ruang tradisi-tradisi kebudayaan di masing-masing kita. Itu sangat kaya, saya kira. Indonesia sangat kaya tentang ruang-ruang kebudayaan itu. Dan puisi saya kira adalah tempat yang paling menarik untuk melihat kebudayaan itu, lalu menuliskan jadi pikiran-pikiran kebudayaan yang kita sebut tadi puisi. Nah, begitulah proses kreatif saya merebut apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya nikmati dalam ruang kehidupan ini. Baik ketika saya mulai menulis ketika kelas 6 SD, saya sudah mulai menulis puisi. Nah, hal inilah yang saya lakukan. Nah, begitulah proses kreatif sederhana yang saya ungkapkan ke ruang menulis ini. Dan saya sangat senang hari ini saya diundang kembali untuk dapat bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan akan menjadi penyair yang hebat nantinya, atau sastrawan yang hebat nantinya. Begitu sementara, Dinda. Terima kasih. Moodnya belum dibuka, Dinda. Moodnya. Baik, mohon maaf, Kanda. Terima kasih. Kanda Dr. Sulaiman Junaid sebagai pengantar tentang proses kreatif beliau, bahwa lewat puisi bisa menyampaikan banyak hal melalui kata-kata yang pendek, ya, kata-kata puitis, kemudian ide-ide beliau berangkat dari realitas sosial, mengutip, menangkap fenomena fakta yang terjadi di masyarakat, lalu dipindahkan ke dalam sebagai pengantar juga Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Pertama kali diterbitkan, dan bagaimana Kanda menyikapi penolakan media ketika puisi Kanda mendapatkan tempatnya. Silakan. Bisa diulangi, Dinda, agak kurang jelas barusan. Oke, baik, Kanda. Sebagai pengantar juga, ketika Kanda pertama sekali menulis puisi, tentu sering terjadi penolakan. Nah, ini terkait dengan kelas menulis daring. Peserta kelas menulis daring kita, tentu mereka juga mengalami kondisi serupa ketika mengirimkan puisi ke media massa atau terbitkan berbentuk buku dan lain sebagainya. Sering terjadi penolakan. Nah, pengalaman Kanda bagaimana menyikapi ini sehingga kawan-kawan daring ketika menghadapi kondisi itu mereka tidak cepat balik kanan, begitu kan? Ya. Kanda. Terima kasih. Bicara proses pemuatan, bicara menulis, saya mulai menulis sesungguhnya mulai mengirim puisi itu di kelas 6 SD. Di kelas 6 SD saya sudah mulai mengirim puisi. Kalau saya mulai menulis itu mulai di kelas 4 SD, sudah mulai menulis puisi. Lalu menarik memang ketika bicara puisi ke media massa, apalagi pada masa-masa kami itu tahun-tahun 70-an, 79, itu memang media massa menjadi satu-satunya tempat
para sastrawan mengirim atau mempublikasikan karyanya. Nah, tidak ada pilihan lain, memang media massa. Media massa itu pun media cetak tentunya. Nah itu. Jadi pada masa itu tentu sangat banyak para penyair, para penyair yang mengirim puisi ke satu media misalnya. Katakanlah di Aceh itu ada media Aceh Pos, di Sumatera Utara itu ada Waspada dan Analisa. Nah, ketika mengirim ke media-media tersebut, itu tidak serta-merta puisi itu dimuat oleh redaktur. Saya sempat setahun proses pengiriman. Mungkin kalau adik-adik yang hari ini ada yang merasakan seperti itu, itulah yang saya rasakan pada tahun 79. Tahun 79 saya mengirim setiap minggu, saya mengirim ke Waspada, saya mengirim ke Analisa, saya mengirim ke Aceh Pos yang ada di Aceh. Nah, tidak pernah dimuat. Selama setahun proses saya itu hanya mengirim puisi. Setiap minggu saya kirim. Setiap minggu 10 puisi, setiap minggu 10 puisi. Mari kita hitung sampai setahun itu berapa, Dinda. Saya kira sudah sangat banyak puisi saya yang berada di meja redaksi dan tidak pernah dimuat selama setahun. Ketika itu saya sudah masuk ke SMP, baru mau naik ke kelas 2 SMP, puisi saya dimuat. Dan pada masa itu saya sudah pada titik jenuh. Pada titik jenuh. Mungkin tidak tepat atau saya bukanlah menjadi seorang penyair, menjadi seorang penulis puisi. Barangkali ini bukan bahagian saya. Karena itu puisi-puisi saya mungkin tidak menjadi pilihan di media-media yang saya kirim. Lalu saya mengambil keputusan saya harus memilih jalan lain. Nah itu pernah berpikiran begitu, saya harus memilih jalan lain. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk memilih jalan lain, tiba-tiba puisi saya pertama dimuat di koran Waspada. Lalu ketika puisi saya dimuat di Waspada itu, minggu besoknya saya baca, karena setiap minggu saya selalu saja membeli media-media yang pernah saya kirim itu korannya. Ternyata pada tahun 82 itu, pada tahun 80 maksud saya, 80 puisi saya dimuat di Waspada. Itu puisi pertama dimuat dan saya dikirim pos 150.000 rupiah. Masa itu saya bisa membeli satu setel baju pramuka. Kebetulan saya juga aktif di pramuka masa itu. Lalu saya membeli baju pramuka. Itu suatu kenangan yang paling berharga buat saya. Karena itu lalu saya memilih ternyata menjadi penulis puisi adalah pilihan saya yang paling tepat. Begitu Dinda, setahun saya menunggu puisi saya untuk dimuat. Jadi ketika saya pernah menjadi redaktur budaya, ada 1-2 kali penulis mengirim puisi lalu tidak pernah mengirim lagi. Wah, itu sangat hanya 2 kali kirim puisi tidak dimuat, lalu mereka menyatakan tidak akan pernah mau mengirim puisi lagi. Jadi ini berbeda dengan masa-masa kita dulu. Yeah. Itu saya kira rekan-rekan jangan bosan mengirim. Harus terus mengirim, harus terus menulis, harus setiap saat harus terus merebut gagasan yang ada di sekeliling kita dan jangan patah semangat. Itu kuncinya sebenarnya. Karena ketika saya jadi redaktur saya baru tahu, Adinda, bahwasannya seorang redaktur budaya
redaktur sastra tidak sembarangan akan memuat puisi kita. Dia harus meneliti betul, melihat betul, ini benarkah gayanya, apakah ini benar tulisannya, dan itu butuh waktu yang lama ternyata. Butuh waktu yang lama untuk melihat satu gaya dari seseorang menulis puisi. Apa benar ini tidak tergolong plagiasi? Nah, ini seorang penyair, seorang penulis puisi melihat itu. Jangan-jangan nanti ketika kita muat, ternyata karyanya plagiasi. Jangankan penyairnya yang ditindaklanjut, redaktur budaya juga bermasalah nanti kalau ternyata ada penyair-penyair yang memplagiasi karya orang lain dan kita sebagai redaktur tidak tahu. Oh, ternyata itu. Kenapa tidak semudah itu karya kita dipublikasi di sebuah media karena kita belum diketahui gaya dan sebagainya. Saya kira itu, Adinda. Ya, Kanda, menarik sekali ya. Kawan-kawan bahwa menembus media massa ya di era-era itu ya di era tahun 80-an, 90-an, Kanda Sulaiman Junaid melakukan perjuangan yang saya kira tidak mudah ya, minimal setahun 2 tahun menembus koran-koran baik lokal maupun nasional. Saya juga membaca di era-era itu puisi Kanda Sulaiman Junaid di Kompas dan lain sebagainya. Ya, artinya di situ ada saat berjuang yang sungguh-sungguh bahwa tidak bisa instan begitu. Baik, Anda terkait dengan merebut gagasan, memungut ide, ini juga bisa berangkat dari tradisi atau kearifan lokal yang ada di masyarakat kita, yang kadang-kala ini sering diabaikan oleh pemula atau penulis pemula lah. Ya. Halo? Halo? Yang paling Halo, Kanda? Ya, putus suara Dinda. Ada, saya ulangi kembali. Halo? Ya, saya lihat jaringan Kanda Sulaiman Junaid terkait dengan memungut gagasan bahwa di masyarakat kita, di sekitar kita banyak sekali persoalan-persoalan sosial, kearifan lokal, Kanda. Kearifan lokal bisa dipungut untuk menjadi sumber ide, dan ini sering sekali diabaikan oleh penulis-penulis pemula, dalam tanda kurung penyair pemula. Jadi tema itu yang sering mereka klasik umum seperti cinta gitu ya, orang bulan bintang, tinggal puisi-puisi. Nah, bagaimana Anda melihat Ya, saya kira ruang-ruang ini yang harus banyak kita lihat ya. Ketika kita melihat gejala-gejala merebut fenomena yang ada di ruang masyarakat kita, merebut ruang-ruang kebudayaan, kearifan lokal yang ada di masyarakat kita itu sangat kaya. Kita bisa melihat apa saja. Ruang-ruang itu barangkali memang harus kita rebut sehingga menjadi ruang kebudayaan yang berbeda ketika dengan penyair-penyair lain yang menulis puisinya. Nah, ini ada ruang yang paling sedikit kita lihat. Kalau kita hanya melihat bulan bintang, kasih sayang, dan sebagainya itu. Padahal melihat malamnya saja, ketika malam saja kita dapat menemukan sisi-sisi yang berbeda. Bagaimana melihat satu ruang budaya yang ada, kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat kita. Misalnya, di mana-mana saya lihat ruang merajah, ya, ruang rajah di mana-mana itu ada, tidak hanya di Aceh. Rajah itu di seluruh bumi Nusantara itu menjadi ruang kebudayaan
dan mitos-mitos yang muncul di tengah masyarakat kita. Itu satu contoh yang kecil. Kalau kita ingin melihat itu saja, berapa banyak puisi akan bisa lahir dari ruang-ruang kebudayaan yang seperti itu. Kita melihat raja, lalu bagaimana mengaplikasikannya. Kita melihat banyak hal yang bisa kita lihat dari ruang-ruang kebudayaan itu. Tradisi-tradisi yang kaya di tengah masyarakat kita harus kita selami, harus kita masuk ke ruang itu, harus kita tahu bagaimana kita harus melakukan by riset. Seorang penyair cenderung kalau rekan-rekan mengatakan, wah kenapa harus melakukan riset? Yang penting kan kita menulis. Tidak, seharusnya kita harus tahu. Apalagi ketika kita melihat berangkat dari ruang kebudayaan yang ada di tengah masyarakat kita. Misalnya Bakaba, misalnya yang ada di Minangkabau. Ketika kita bicara tentang Bakaba, kita harus tahu seperti apa Bakaba itu. Bagaimana kebudayaan Bakaba itu menyampaikan pesan-pesan apa saja. Lalu bagaimana kalau Bakaba itu kita ambil sebagai objek, lalu kita jadikan subjek kita, yang lahirlah menjadi rekonstruksi terhadap puisi kita, menjadi kebaruan. Nah, ini kekayaan inilah yang harus kita lakukan terus-menerus. Tentu ketika kita melihat itu, tentu kita harus melakukan riset, by riset. Kita harus paham betul. Setelah itu, barulah kita hancurkan ruang-ruang tradisi kebudayaan itu, kita jadikan, kita rekonstruksikan menjadi milik kita. Barulah kita tulis. Nah, ketika dia menjadi puisi, maka dia menjadi milik kita. Tidak menjadi milik tradisi itu sendiri lagi. Kita tidak melakukan revitalisasi, tapi kita melakukan rekonstruksi terhadap ruang-ruang kebudayaan kita sendiri. Maka akan lahirlah pandangan-pandangan kita yang berbeda dengan pandangan-pandangan orang lain terhadap berangkat dari kebudayaan dan kearifan-kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat kita masing-masing. Saya kira begitu, Adinda. Baik, dahsyat Kanda Sulaiman Junaid. Saya pun melihat puisi-puisi Kanda, terutama di buku puisi terbaru Rajah, ya, itu banyak sekali ide-ide yang berangkat dari tradisi, dari kearifan lokal, terutama Aceh. Kemudian yang paling unik saya lihat banyak bahasa daerah, terutama bahasa Aceh, masuk ke dalam puisi Anda, ya, terutama di buku Rajah dan beberapa buku lainnya. Nah, kira-kira untuk teknik menulis puisi, seberapa penting bahasa daerah ini masuk ke dalam, apakah untuk pembaca umum, pembaca di luar Aceh, dengan teks bahasa daerah itu bisa cukup dimengerti oleh pembaca umum, Kanda. Misalnya pada puisi Rajah, ya, saya bacakan kutipannya. Rajah urajin, ulehnya kalain. Aku sedang angin, gerimis, hujan, panas, terik, api bertarung di ruang kan kunci pada kabut gigilnya Rajah jiwa. Sedang menawarkan kerinduan dalam wabah di meja perjamuan dengan cinta, benci dan dendam, terlalu Rajah rajin, ini sekala ini, bro, juga deh, lebih. Oke. Ini terkait dengan penggunaan diksi bahasanya. Pembaca kita bukan saja kalangan orang di daerah itu, Aceh dalam hal ini, Kanda. Silakan. Oke, sebelum itu kan mohon izin kan saya mengundang juga nanti teman-teman peserta kelas menulis daring untuk mengajukan pertanyaan setelah ini, baik di kolom komentar maupun bertanya langsung kepada narasumber. Silakan, Kanda. Boleh. Terima kasih. Rekan-rekan semua, hari ini
kita ini sudah sangat kaya dengan adanya paman Google. Dengan paman Google kita sudah bisa lihat ya bahasa Aceh yang ini apa artinya. Makanya saya tidak memberi catatan kaki di dalam puisi saya itu, sengaja memang. Jadi saya tidak mau menggurui pembaca, seolah-olah pembaca tidak tahu apa yang ingin saya maksud. Tentu kalau rekan-rekan ingin membaca puisi saya itu, ingin mengetahuinya, tentu ingin mengetahui artinya. Tentu bisa dibuka paman Google sekarang. Translate Aceh sudah ada, Aceh Indonesia juga sudah ada. Nah itu terkait seberapa penting, Dinda ya, seberapa penting bahasa diksi-diksi Aceh itu dijadikan puisi. Nah, disitulah kekayaan kita, saya kira, kekayaan bangsa Nusantara ini. Indonesia dengan sekian bahasa, lalu bahasa-bahasa daerah itu menjadi penyumbang atau bahasa asing. Katakanlah bahasa daerah juga disebut bahasa asing. Bahasa-bahasa daerah atau bahasa asing itu menjadi penyumbang untuk kosakata bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Termasuk Aceh, termasuk Jambi, termasuk Minang, termasuk Riau, Kalimantan dan sebagainya, Dayak dan sebagainya. Saya kira penyair adalah salah satu penyumbang kosakata untuk bahasa Indonesia. Maka kita sebagai penyair ya harus paham tentang itu. Bagaimana kita menjadi penyumbang kekayaan bahasa kita. Seperti misalnya ada atawa, ada kosakata atawa itu berasal dari bahasa Aceh yang disebut sekarang atau, dan otomatis sekarang sudah dikenal oleh seluruh bangsa kita bahwasanya atawa itu sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah, ini fungsi seorang penyair. Jadi tidak perlu takut, saya kira, meruangkan bahasa daerah, menawarkan bahasa daerah melalui puisi-puisi kita, sehingga puisi itu menjadi kaya. Puisi itu menjadi kaya, bahasa Indonesia menjadi kaya, kosakata bahasa Indonesia menjadi kaya. Itulah posisi penyair dalam memberi ruang kepada kekayaan bahasa Indonesia melalui teks-teks puisi, melalui teks-teks sastra. Nah, begitu Adinda, saya kira. Baik, karena luar biasa ya, dengan masuknya ya beberapa kosakata daerah, tidak hanya Aceh lain sebagainya, tanpa perlu diberikan catatan terkait dengan arti terjemahan itu, mengajak pembaca untuk mencari sendiri, kan demikian kan ya, mencari artinya, sehingga posisi penyair, pengarang tidak lagi menggurui, karena era hari ini teknologi sangat mudah sekali, apalagi dengan adanya Google. Jadi memang itu butuh pembacaan yang kuat, pencarian yang kuat, dan disitulah asiknya puisi ketika dibaca dan ditulis. Baik, karena saya kira interogasi saya sudah panjang. Kita sesi tanya jawab kepada teman-teman yang saya kira sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mereka terkait pengantar tadi. Saya persilakan kepada kawan-kawan langsung mengaktifkan video atau menulis pertanyaannya di kolom komentar, dan kita manfaatkan waktu lebih kurang 1 jam ke depan, ya, sehingga tidak terasa berbuka nanti akan tiba. Tapi kita akan berakhir pada pukul 3. Baik, silakan kawan yang ingin bertanya langsung kepada Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Sesi tanya jawab kita buka. Kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, kawan-kawan kelas tulis daring maupun tim praktik yang sudah
menyiapkan. Ya, Waalaikumsalam. Bang Ferry, Om Ferry di Bukit Tinggi, silakan. Apa kabar? Sehat ya? Iya. Mumpung lagi di rumah nih, makanya udah lama ketemu ya. Sehat selalu ya Om Suban, Adun, sama teman-teman semuanya. Menarik membahas masalah puisi Adun ya. Memang puisi Adun ini memang Kanda Sulaiman Junaid memang unik bagi saya. Nah, yang pengen saya tanyakan seperti ini. Nah, ketika di dalam sebuah perlombaan gitu ya, di dalam sebuah perlombaan dan terdapat beberapa puisi Kanda Sulaiman Junaid puisi yang sering dijadikan di dalam ajang perlombaan, di mana saya sering melihat itu, saya mendengar itu memang sering, karena saya sendiri yang banyak memasukkan puisi-puisi tersebut kepada teman-teman, merekomendasikan teman yang ada di beberapa daerah, seperti puisi-puisi Aku Tabur Bunga di Pusara Bernama Aceh, di Monasa Bertadarus dan segala macamnya. Gimana menurut Kanda? Itu mungkin sedikit pertanyaan saya yang memang sedikit ada keraguan bagi saya sebenarnya. Terima kasih atas penjawab Kanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Ferry Guci, penyair Bukit Tinggi. Terima kasih sudah bergabung di Tulis Daring. Ini saya kira pertanyaannya sangat menarik, Kanda Sulaiman Junaid, ini terkait baca puisi ketika membaca teks puisi berbahasa yang dalam ada kata-kata bahasa daerah ya, terkait dengan artikulasi nanti ketika pengucapan pembaca puisi itu yang berbeda kultur budaya. Nah, kalau kaitan dengan penilaiannya nanti bagaimana ini, Kanda? Silakan, Kanda. Baik, terima kasih Dinda Subhan. Salam Adinda Ferry. Lama kita tak bersua. Rindu juga ingin bersama lagi. Oke. Memang menarik ketika kita bicara logat dan sebagainya ya. Itulah, jangankan Indonesia, gitu ya. Jangankan Indonesia, Aceh aja punya 14 bahasa. Aceh itu punya 14 bahasa yang kami kebetulan aja tuh Adinda Muhammad Subhan dengan saya itu kami sama-sama orang pesisir, maka bahasa Aceh kami sama. Tapi kalau ketemu dengan orang Gayo dan sebagainya itu, kalau saya nggak pernah tinggal di Gayo, saya nggak bisa bahasa Gayo. Nah, ya kan? Nah, begitu, Dinda Ferry. Ketika bicara kolaborasi, vokal, logat, dan sebagainya, sekarang saya jadi pembaca, sering ikut lomba baca puisi. Lalu ketika ketemu puisi-puisinya Mas Willy atau S. Rendra, itu saya harus belajar banyak ketika dia ada puisinya tentang Jawa. Ini apa sih maknanya, ini apa sih maknanya, ini apa artinya, lalu bagaimana membacakannya, logatnya seperti apa perlu logatnya muncul. Tapi ketika dia dalam ruang teks keindonesiaan, ya, saya kira cukup dibaca dengan teknis bahasa Indonesia. Tidak perlu logatnya harus kita sampaikan seperti logat Aceh, enggak perlu. Kalau logat Aceh itu kan hampir sama dengan logat Bali ya, T-nya kental. Bagaimana itu
seperti itukah engkau mencintaiku? Kalau orang Aceh baca puisi dengan logat Acehnya begitu. Nah, tapi ini kan bahasa Indonesia. Ketika kita bicara bahasa Indonesia tidak perlu harus memakai logat Aceh. Saya kira tidak perlu. Itu yang pertama. Tapi ketika diksi, huruf, kolaborasi huruf dan menjadi vokal, itu tentu harus tepat. Harus tepat kita bacakan. Nah, kalau sekarang kan sudah sangat terbantu dengan adanya media sosial, dengan adanya WA dan sebagainya, kita bisa kapanpun kita berdiskusi dengan siapapun. Ini bagaimana sih bacanya? Ulele itu ulele, ulele atau ulelu? Orang Belanda menyebutnya ulele, tapi sesungguhnya itu ulelu. Ulelu. Kepala yang lepas, itu artinya. Nah, ini seorang pembaca puisi tentu harus menganalisis puisi. Setelah dia menganalisis puisi, dia harus tahu betul apa sih ini yang ingin ditulis oleh si penyairnya. Nah, maka si pembaca puisi harus tahu biografi si penyair. Dalam ruang seperti apa, dalam kondisi seperti apa, dia menulis puisi itu. Kan gitu. Nah, ketika itu kita ketahui, tentu kita menjadi lebih paham apa yang ingin disampaikan, walaupun tidak 100% tahu ya, tapi sudah mulai bisa meraba apa yang ingin disampaikan oleh si penyairnya. Nah, berangkat dari situlah kita akan mencari diksi-diksi dalam membaca puisi. Anak-anak sekarang kan membaca puisi, ambil puisi lalu baca dulu. Dia tentukan di mana tempo. Dia tentukan itu dulu. Ini kesalahan pembaca puisi hari ini. Seharusnya bukan itu dulu. Dianalisis dulu puisi itu. Siapa penulisnya? Dalam kondisi apa si penyair itu menulis puisi itu pada saat itu? Kan gitu. Ini yang harus kita paham. Kalau itu sudah tahu, itu yang kita sebutkan tadi fenomena gejala-gejala sosial yang ditangkap oleh si penyairnya. Pada tahun 82, kalau puisi itu ditulis di Padang Panjang, kondisi penyairnya itu tahun 82 seperti apa? Ruang-ruang budaya seperti itu harus kita pahami. Gejala-gejala sosial seperti itu harus kita pahami. Nah, kalau itu sudah dapat kita pahami, dengan mudah kita dapat memunculkan simbol-simbol ketika kita membaca puisinya. Dengan mudah kita memunculkan tanda-tanda. Oh, ini saya harus memunculkan tanda ini kalau puisi ini yang saya bacakan. Baru setelah itu tempo, nada, irama secara tidak langsung, diksi dan sebagainya itu mengikut. Begitu Adinda sementara. Dinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda. Menarik paparannya ya. Ya, saya kira bisa menjadi rujukan bagi pembaca-pembaca puisi ketika menemukan teks puisi-puisi berbahasa daerah beberapa kosakatanya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bang Din Ali di Nusa Tenggara Barat untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak udah Subhan dan Kang Dr. Sulaiman Junaid atas kesempatan siang hari ini. Salam hormat kami dari NTB. Yang pertama saya ingin bertanya kepada yang telah malang melintang dan makan asam garam tentang dunia sastra dan dunia penulisan puisi. Pertanyaan pertama saya adalah, apa nasihat Kakanda untuk kami para pemula ini dalam mengarungi dunia penulisan puisi yang barangkali kami akan tertatih-tatih, bahkan akan jatuh dan akan gampang putus asa mendalami dunia penulisan puisi yang sedikit rumit. Dan kalau salah saja, sedikit salah, kami barangkali akan putus asa untuk melanjutkan mengarungi dunia puisi ini yang cenderung sulit untuk kami terapkan dalam memilih diksi-diksi yang membuat orang menikmati puisi ini. Kemudian yang kedua, apakah benar yang membuat orang itu jatuh cinta pada puisi ini? Apakah dari segi diksinya atau makna yang terkandung dalamnya, ataukah inhan-inhan apa
yang orang membuat jatuh cinta pada puisi. Demikian barangkali kata Dokter dan sudah sayang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adinda bisa diulang yang pertanyaan pertama, Adinda? Ya, karena intinya bagi Bang Din Ali di NTB tadi, puisi sedikit rumit bagi beliau ketika ditulis. Kemudian bagaimana dia memilih diksi sehingga yang ditulis tadi itu bisa disukai oleh pembaca. Dan ketika membaca puisi, pembaca itu bagian apa yang menjadi perhatian penting bagi pembaca, apakah diksinya atau pesan puisinya dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Kanda Sulaiman Junaid? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, Adinda Dinali, saya kira ketika apa sebenarnya yang menarik, yang membuat dalam membaca puisi misalnya, bagian-bagian apa saja. Saya kira yang pertama yang harus kita lakukan, itu menganalisis puisi itu. Kalau kita sudah jatuh cinta pada satu puisi itu, lalu harus kita analisis. Apa yang harus kita analisis? Kita analisis temanya, kita analisis amanatnya, pesannya. Ya, kalau itu sudah kita temukan, yang paling penting lagi kita harus melihat biografi si penyairnya. Siapa si penyair itu? Bagaimana proses kreatifnya menulis? Seperti apa kondisi dia menulis? Pada tahun itu bagaimana kondisi hidupnya? Itu penting. Itu penting saya kira. Dengan itu kita dengan mudah dapat memahami sebuah puisi itu. Yang tadi dikatakan puisi itu rumit. Kalau kita sudah paham biografi si penyairnya, bagaimana tema lirik, diksi dan sebagainya, bagaimana kata-kata yang dipilih oleh si penyairnya itu, ini ketika itu sudah kita temukan, maka kita dengan mudah dapat memahami puisi itu. Bagian apa? Ya, nah, bagian itulah yang harus kita lihat. Bagian itulah yang harus kita kupas. Bagian itulah yang harus kita maknai terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah kita maknai, semua tanda dan penanda, apa yang harus kita munculkan dalam teknik kita membaca puisi, itu dengan mudah bisa kita munculkan. Minimal kita dapat memaknai mungkin lebih apa yang diinginkan oleh si penyairnya. Penyairnya bisa jadi, loh, ini si analisis puisi kita ini bisa menjadi lebih hebat melihat puisi kita ini. Bisa begitu. Lalu apakah diksi-diksi yang kita pilih dalam sebuah puisi itu seperti apa? Bagaimana memilih diksi itu? Bagaimana irama-irama itu harus kita temukan? Lalu tempo-tempo membaca puisi itu bagaimana? Nah, ini semualah yang harus kita munculkan dalam proses penulisan puisi, proses pembacaan puisi, mengarungi dunia perpuisian, bagaimana memilih diksi itu. Ada kekayaan diksi kita masing-masing itu. Kita punya kekayaan diksi. Adinda Ali, saya yakin dengan lokalitas kedaerahan kita sangat kuat. Kenapa harus mengambil lokalitas orang? Kan begitu ya. Padahal kita punya kekuatan kearifan lokal kita. Kenapa ini tidak kita ambil, kita rebut? Kita eksplorasi, kita lakukan kebaruan-kebaruan, kita lakukan pencarian. Nah, itu dia. Jadi puisi itu selalu saja berangkat dari ruang diri kita yang berada 50% realitas sosial. Baik itu realitas kita. Nah, ketika itu sudah kita temukan, maka dia akan kita jadikan realitas sastra. Jadi kita itu tidak menghayal. Menulis puisi itu harus
bisa melakukan riset. Menulis puisi itu berangkat dari pengalaman empirik. Menulis puisi itu berangkat dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rebut dari orang lain, lalu kita tulis. Begitu saya kira sementara Adinda Subhan dan Adinda Dinali. Baik, terima kasih. Dr. Sulaiman Junaid, dahsyat ya. Jadi intinya kalau sudah jatuh cinta pada satu puisi, satu teks puisi, maka puisinya harus dianalisis, ya, temanya, amanat, pesan, termasuk melihat biografi si penyair, bagaimana proses kreatifnya menulis, ketika ia menulis itu seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira ini menarik sekali ketika puisi bukan sekedar dibaca tapi juga dianalisis. Baik, Kanda, dari Nusa Tenggara Barat kita ke Aceh. Nah, ini ke Aceh. Ada Tiara Nursyita Syariza. Pertanyaannya di kolom komentar, bagaimana kita menentukan diksi puisi yang menimbulkan efek dalam puisi dengan diksi yang tidak menimbulkan efek, bahkan bisa merusak keindahan puisi. Bagaimana cara menentukannya, Pak? Oke, silakan, Kanda. Baik, terima kasih Adinda Tiara Nursyita. Saya kira menentukan diksi, apa yang harus kita lihat? Bagaimana kata itu bisa menjadi pilihan-pilihan? Lalu bagaimana kata itu bahkan huruf dapat kita lekatkan pada makna-makna yang lebih kuat, pemaknaan menjadi lebih kuat. Nah, diksi itu yang akan kita rangkai menjadi larik, penempatan diksi-diksi yang kita pahami, misalnya tentang malam, siang. Nah, ada ruang-ruang kekayaan diksi seperti itu yang harus kita tawarkan. Sama dengan jangan-jangan diksi yang kita tawarkan menjadi diksi yang bombastis, ya, gitu ya, menjadi lupa, tidak melihat etikanya, justru kita hanya melihat menarik estetika, tapi kurang kepada logika. Nah, diksi-diksi seperti itu, kita harus melihat itu dalam menentukan diksi dalam menulis puisi. Sepertinya ini misalnya, ada diksi yang menarik, tapi menjadi tidak tepat. Makanya logika, estetika, etika itu harus selalu berdampingan dalam pemilihan diksi menjadi larik. Kalau tidak, maka dia menjadi tidak masuk akal, logikanya tidak ada, hanya ada estetika saja. Kita lihat contohnya begini. Ikan-ikan trauma pada laut. Ikan-ikan trauma pada laut. Itu kan sangat menarik itu. Sebuah larik yang sangat menarik menurut saya. Ya. Estetikanya menarik benar. Yang kita pentingkan hanya keindahan semata. Kita tidak mementingkan etika dan logika. Di mana? Di mana logikanya? Sejak kapan ikan itu trauma pada laut? Sementara dia berumah di laut. Nah, itu. Ruang yang sederhana, pemilihan diksi seperti itu. Jadi tidak hanya ketika kita menentukan diksi ini harus hadir dalam puisi saya, maka ada pesan saya ada tiga ruang yang harus kita pikirkan sebagai penyair. Ada estetika, ada logika, ada etika.
tidak boleh kita buang 3 ini. Nah, kalau ini 3 ini kita buang, kita hanya memikirkan estetika saja, maka puisi itu tidak hanya keindahan. Larik yang tadi diksinya sangat indah, tapi logikanya sejak kapan ikan trauma pada laut? Begitu saya kira Adinda Tiara, semoga dapat dipahami. Ya, oke, terima kasih Kanda. Demikian Kak Tiara di Aceh ya. Menarik ya, dalam puisi penting memasukkan logika, etika, estetika. Nah, terkait ini juga Kanda, logika, etika, estetika. Ini ada pertanyaan dari Rilen, hamba Allah di Pasaman. Nah, pertanyaannya, apakah salah memasukkan umpatan langsung dalam puisi? Tidak ada maksud kiasan, misalnya larik puisinya, kau anjing yang berkepala babi, sudah sepantasnya hidup lebih lama lagi. Nah, kira-kira kalau demikian, bagaimana kan terkait dengan logika, etika, estetika tadi? Nah, itu dia. Dari sisi estetikanya kan kita bisa terima itu ya. Ya. Boleh kita terima itu. Umpatan-umpatan seperti itu bisa jadi juga memiliki makna-makna yang lain dari hal apa yang dimaksud dengan kau anjing yang berkepala babi. Bisa jadi ruang-ruang pemujaan dan sebagainya cenderung masing-masing kita melihatnya. Tapi yang perlu kita lihat itu tadi, apakah dalam ruang itu tidak menghilangkan logika, tidak 100% hilang logikanya. Kalau logikanya hanya berada pada ruang 50% logikanya hilang, itu bisa kita terima. Tapi kalau logikanya hilang 80%, ketika kita lihat, oh anjing yang berkepala babi, menilik maknanya, maka ada yang hilang, bicara logika, maka dia kurang tepat, gitu. Bukan tidak boleh, boleh. Ada hal-hal yang kurang tepat, kita berikan diksinya di sana. Tentu kita harus memilih diksi yang lain, diksi mana yang lebih tepat. Maka seorang penyair itu melahirkan puisi sama dengan dia melahirkan anaknya. Tentu kita harus benar-benar memilih diksi yang tepat, memilih diksi yang memiliki nilai etika, memiliki nilai estetika, dan logika yang baik terhadap ruang itu, agar puisi kita itu menjadi sempurna, menjadi sempurna lahirnya, amsalnya seorang anak. Nah, puisi-puisi yang memiliki 3 itu tentu dia akan ada amsalnya seperti buah ditutupi daun. Buah ditutupi daun itu, kalau diksi-diksi yang tepat kita pilih, baik logika, etika, dan estetika, maka puisi itu sepertinya sederhana, tapi ketika kita harus membacanya berulang-ulang, maka puisi itu seperti buah ditutupi daun. Kalau kita hanya sekali melihat dan angin tidak ada menghempas dedaunan itu, maka kita tidak tahu buah itu ranum, busuk, mengkal, atau apa, begitu. Tapi kalau ada angin, maka sesekali dia disibak angin, kita tahu, ini buah ini sangat masak, ini buah ini sangat nikmat untuk dinikmati. Nah, itu dia, manis mengkal benar ini. Nah, artinya apa? Sebuah puisi harus kita baca berulang-ulang ketika kita ingin menulisnya. Diksi yang kita tawarkan harus terus kita sendiri harus terus membacanya berulang-ulang dalam ruang kontemplasi, dalam ruang perenungan. Kita harus renungi, ini sudah tepat tidak? Kalau kurang tepat, artinya kita harus memilih lagi, harus mencari lagi. Banyak puisi-puisi dalam proses penulisan. Ada puisi saya justru pada puisi tahun 70-an sampai hari ini belum jadi puisi. Masih terus dalam proses. Karena tidak ada diksi-diksi yang tepat di dalamnya ketika kita membaca ulang. Nah,
inilah yang harus kita lakukan revisi dan sebagainya. Umpatan-umpatan seperti itu tepat tidak? Kalau dia tepat, silakan, tidak apa-apa. Memiliki makna yang tidak berlawanan dengan logika, kalau tidak, ya silakan resign. Silakan, itu menjadi pilihan kita. Saya kira begitu, Adinda Subhan. Terima kasih, Kanda. Luar biasa. Dari Pasaman kita ke Payakumbuh. Kak Harnina mau bertanya langsung. Silakan, Kak Harnina. Silakan. Selamat sore, Harnina. Silakan. Ya, diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum, Adun. Waalaikumsalam. Iya, ini sebelumnya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Udah, Subhan. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Iya. Ini terkait dengan puisi lokalitas, Adun. Oh ya. Ada yang baca puisi di belakang Kak Ina nampaknya? Oh iya. Itu menarik Maaf, puisinya udah. itu. Iya, terkait dengan puisi lokalitas, beberapa event itu ada yang mengadakan puisi lokalitas. Saya coba untuk ikut, tapi sepertinya susah menulis puisi lokalitas itu, Adun, gitu. Jadi mohon gimana caranya gitu, biar hasilnya bagus. Ya. Terima kasih, Adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Adinda Harnina. Sebenarnya Payakumbuh sangat kaya dengan lokalitas ya. Sangat kaya saya kira. Ada Gasin Tengkorak di sana dan sebagainya itu kan. Itu menarik loh kalau itu ditulis. Kuyut mampu. Kalau Harnina ingin melihat baca puisi-puisi Kuyut, yang Kuyut itu selalu saja merebut lokalitas Minangkabau untuk menulis puisinya. Nah, itu saya kira yang harus dilakukan. Bagaimana merebut lokalitas itu, bagaimana memahami. Tapi yang paling penting pertama sekali itu kita harus pahami dulu. Kalau ketika kita sudah pahami apakah itu mitos, apakah itu adat dan sebagainya itu, kalau kita sudah paham tentang itu, lalu kita menulis lokalitas itu, saya kira itu dengan mudah dapat kita tulis, saya kira. Bagaimana teknisnya? Ya sama segala dengan menulis puisi yang lain. Lalu bagaimana mengawinkan kebudayaan kita dengan pemikiran kita, dengan pemahaman kita, itu yang paling penting. Lalu muncul pemikiran baru, tawaran-tawaran baru dalam kancah perpuisian Indonesia. Saya kira itu, Harnina. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kanda. Dari Payakumbuh kita ke Kota Bandung, ada Kak Indah. Mengenai puisi daerah, di mana di dalamnya kita memasukkan diksi-diksi daerah guna memperindah estetika puisi tersebut. Sedangkan kita tahu benar bahwa sekali pemula seperti saya yang baru-baru menjajal dunia perpuisian, bagaimana mengajak mereka termasuk saya untuk dapat menciptakan puisi daerah yang lengkap ciri khas daerahnya. Karena menurut saya menulis puisi daerah itu rumit, apalagi ketika memasukkan kosakata asing dan mengaitkannya dengan diksi sebelum dan sesudahnya. Oke. Terima kasih, Dinda Subhan. Saya kira di Indonesia kan sangat kaya dengan sastra-sastra daerahnya, dengan kekuatan diksi-diksi daerahnya, dan bahasa Indonesia sangat tidak banyak memiliki diksi-diksi yang seperti itu. Misalnya daun pisang kering. Di bahasa Indonesia ya hanya disebut daun pisang kering. Tapi kalau di Aceh itu punya nama dia Unkrusung. Nah, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini
ini yang kita maksud. Dengan seperti ini dia akan mampu memperkaya bahasa Indonesia. Dia menjadi tawaran, dia menjadi inspirasi untuk kekayaan bahasa Indonesia. Nah, inilah tugas penyair. Jadi diksi-diksi daerah itu tidak hanya semata-mata untuk keindahan, tidak hanya semata-mata untuk memperindah kata saja, bukan. Tapi dengan diksi-diksi daerah itu bagaimana mengawinkan, melakukan kolaborasi dengan diksi-diksi bahasa Indonesia sehingga menjadi suatu kekuatan yang kuat. Nah, ini yang lebih penting. Ada estetika kekuatan teks di sana yang muncul. Apa ruang-ruang itu? Seperti misalnya di puisi Aceh tadi, kurajah kurajin, pulihnya tekalain. Ada diksi pru yang lebih kuat, gitu kan? Diikat dia dengan pru. Lalu pru itu apa gitu? Nah, ini ya ruang-ruang seperti itu yang harus kita pilih. Jadi bukan hanya sekedar memperindah teks, tapi teks itu akan memperkaya kekuatan makna dari diksi-diksi itu. Memang benar puisi-puisi daerah itu, kekayaan lokalitas itu kalau kita tidak mendalami lebih dalam dulu, memang sulit untuk menempatkannya. Apalagi ketika kita melakukan kolaborasi dengan bahasa Indonesia, ada ketepatan makna nanti yang berubah gitu. Justru terkadang berlawanan. Nah, makanya kita harus pahami dulu diksi-diksi daerah itu, kekuatannya, maknanya, keinginannya, apa yang ingin disampaikan kalau muncul diksi ini di dalam puisi saya ini. Nah, kalau itu sudah kita pahami, barulah kita lakukan kolaborasi, pemilihan puisi, pemilihan diksi Indonesia, lalu kita kawinkan dengan diksi lokalitas, diksi daerah. Justru itu menjadi lebih kuat kalau dia menjadi lebih tepat. Sebenarnya ketepatan pemilihan teks itu saya kira. Gitu Dinda Subhan. Terima kasih Anda, luar biasa. Dari Bandung kita ke Selatan, Pak Dian Sarmit. Apakah Pak Sulaiman Junaid memiliki menulis puisi atau buku referensi yang sengaja Bapak baca atau kuasai untuk membantu banyaknya puisi yang sudah Bapak tulis, apa yang cukup? Mana caranya supaya kita memiliki kosakata yang banyak seperti itu? Silakan, Kana. Mikrofonnya, Kana. Mikrofon, Kana, di depan. Baik, terima kasih. Adinda dari Solo Selatan. Ya, memang penyair itu ya harus memiliki kosakata yang banyak. Sebelum menjadi penulis, dari beberapa tatap muka kita ya, barangkali saya sering mengingatkan itu. Ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki. Yang pertama, bahasa, keterampilan membaca, lalu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis. Nah, artinya apa? Adinda, saya izin sebentar, ada telepon boleh ya? Oke, silakan Kana. Baik, menjelang itu teman-teman sekalian silakan mengisi presensi yang dibagikan oleh tim kreatif. Silakan Kak Usnul membagikan kembali presensi. Presensi ini ya bahasa umumnya daftar hadir, penting diisi, ditulis oleh kawan-kawan dalam rangka untuk menitipkan jejak keaktifannya di kelas menulis daring. Karena aturan kelas kita minimal 30 hari tidak ada rekam jejaknya di kelas, nanti ada tim kreatif yang akan menaikkan kelas. Menaikkan kelas artinya ya mohon maaf kawan-kawan akan dirahatkan dari kelas menulis daring.
dan kelas akan terus berlanjut, insya Allah. Baik, terima kasih Kanda. Dilanjutkan, silakan. Saya minta maaf, Dinda, kebetulan keponakan saya di Aceh sedang dalam kondisi sedang di opname. Kebetulan barusan anaknya nelpon, makanya saya izin mengangkat. Saya biasanya memang kalau sedang mengajar, kalau sedang jadi narasumber tidak mau mengangkat telepon siapapun, biasanya begitu. Ya, halo, ya. Mendoakan, silakan Kanda. Baik. Gimana tadi sampai di mana? Minta maaf, Dinda, bisa diulangi? Tadi di bentar Kanda. Dari Solo Selatan ya. Solo Selatan ada Kak Dian Farmita. Kak, ada referensi lain bacaan-bacaan Kanda, buku-buku atau apa? Karena menjadi penyair membutuhkan kosakata. Ya. Kanda. Baik, yang pertama ada 4 keterampilan tadi, makanya membaca menjadi prioritas utama. Dalam Islam juga Iqra menjadi hal yang lebih penting. Ternyata dalam Islam juga sudah disampaikan itu, membaca menjadi prioritas utama. Kalau kita kaya dalam membaca, pasti menulis itu menjadi muara akhir. Muara akhir akan menjadi menulis. Nah, itu dia. Membaca apapun harus dibaca. Tulisan apapun harus dibaca, karya apapun harus dibaca, buku apapun harus dibaca. Nah, ini menjadi kekayaan moralitas bagi seorang penyair. Buku puisi-puisi bagus, buku-buku puisi penyair yang berkualitas itu harus dibaca. Begitu. Semua puisi-puisi yang menurut kita baik, menurut kita mempunyai kualitas yang baik, kita harus baca. Dengan membaca banyak puisi itu, secara tidak langsung kita memiliki pengalaman empirik juga. Nah, tapi ketika menulis puisi, jangan baca karya orang lain. Jangan letakkan karya orang lain di samping kita. Itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi ketika kita ingin menulis puisi, memang kita harus membaca. Saya dulu sebelum menulis puisi juga dari kelas 3 SD saya sudah membaca puisi-puisi penyair nasional, penyair internasional. Kalau Belanda itu ada penyair Basman yang saya sukai puisi-puisinya, Roka dan sebagainya. Penyair Indonesia ada hampir semua lah penyair nasional kita dulu. Saya suka puisinya dan kita harus miliki semuanya. Hari ini juga puisi-puisi penyair adik-adik saya yang pemula juga saya baca. Jadi tidak ada pilihan lain. Kita harus membaca puisi siapapun. Kenapa? Minimal ketika kita membaca puisi adik-adik kita, jangan-jangan ada diksi yang sama nanti. Ada satu baris yang sama antara puisi orang dengan puisi kita. Nah, ini padahal kita tidak ada niat dan bahkan mungkin kita tidak membaca puisi orang itu. Tiba-tiba lahirlah larik yang sama dalam puisi kita. Kalau satu larik sama, maka kita sah dianggap plagiat. Kecuali satu kata atau 2 kata. Sama itu biasa. Tapi kalau satu baris, maka menjadi plagiat kita. Padahal kita tidak membaca puisi orang itu. Tapi karena kita tidak membaca, tidak sering membaca, tidak kaya dalam ruang-ruang bacaan kita. Membaca tidak hanya membaca karya tulis, tapi membaca kehidupan ini juga. Membaca lingkungan, membaca alam, dan sebagainya. Ini harus kita lakukan. Saya kira begitu. Gitu, Adinda. Terima kasih, Kanda. Di Solo Selatan kita ke Kota Padang, ada Kak Khairani. Di Padang, Kak Khairani bertanya, saya pernah membaca puisi-puisi Pak Sulaiman Junaid, banyak bicara tentang kehidupan yang bernafas keilahian.
di keilahian itu. Diulangi, Dinda. Putus-putus barusan. Oke, saya ulangi pertanyaannya, Kanda. Dari Padang Khairani, saya pernah baca puisi Pak Sulaiman Junaid banyak bicara tentang kehidupan yang bernafaskan keilahian. Apa yang mengangkat tema ilahi tersebut, keilahian tersebut? Maaf, Dinda. Tolong sekali lagi, Dinda. Oke, berarti jaringan saya bermasalah. Saya pernah baca puisi-puisi Pak Sulaiman Junaid banyak bicara tentang kehidupan yang bernafaskan keilahian. Apa yang menginspirasi Bapak mengangkat tema tersebut? Halo, Kanda? Halo? Apakah teman-teman lain mendengar suara saya dengan baik? Aktif? Sudah terdengar. Oke, baik. Pertanyaannya bisa saya ulang, Kanda? Pertanyaannya saya ulang? Sudah. Oke, baik. Silakan, Kanda. Baik, Adinda Kareni, saya kira apa yang membuat saya mengangkat puisi-puisi tentang keilahian, kehidupan yang bernapas keilahian, kan gitu ya? Apa yang membuat saya mengangkat itu? Pada dasarnya saya ingin sebenarnya dalam hidup ini ada hal yang menjadikan perbaikan peradaban bagi seorang manusia. Ketika kita menuliskan puisi-puisi yang bertema keilahian, tentu ada pembelajaran moral di sana. Jadi puisi itu bisa menjadi media apa saja. Dia bisa menjadi media pendidikan, bisa menjadi media dakwah. Nah, ruang-ruang itu yang harus kita berikan. Saya selalu diingatkan oleh orang tua saya, Anda itu harus memberikan sesuatu yang bermanfaat buat manusia lain. Jadilah manusia itu yang memanusiakan manusia. Nah, buat saya ketika ada ruang, bagaimana kita memanusiakan manusia lain? Bagaimana kita memberikan sesuatu hal dengan cara kita? Dengan cara kita menyampaikan pikiran-pikiran kita. Nah, ketika pikiran-pikiran kita dapat dipahami, lalu dimaknai oleh orang lain, yang walaupun mungkin tidak 100% bisa sama dengan apa yang kita maknai, tapi minimal sudah sampai satu ayat yang ingin kita sampaikan. Nah, apabila sesuatu sudah sampai satu ayat dan bisa dipahami oleh setiap orang, saya sebagai penyair hanya ingin mendapatkan imbalan pahala sebagai manusia, tidak lebih, gitu. Nah, kalau puisi kita sudah menjadi informasi moral buat masyarakat kita, nah disinilah seorang seniman itu, seorang sastrawan itu, seorang penyair itu sesungguhnya hidupnya itu sama posisinya dengan dia hampir setara dengan ulama. Bedanya ulama itu menyampaikan sesuatu lewat medium mimbar, dan penyair menyampaikan sesuatu dengan puisi-puisinya. Itu saya kira. Begitu, Adinda Subhan. Baik, terima kasih, Kanda. Kalau boleh saya bertanya terkait dengan argumen Kanda tadi, apakah faktor keterpengaruhan bertambahnya usia? Puisi-puisi Sutarji Kalizum Bakri, penyair, Presiden Penyair Indonesia. Nah, ketika puisi-puisi beliau di era-era beliau masih muda itu sangat lantang dan sangat terbuka, tapi
ketika di usia senja beliau hari ini itu lebih keilahian, lebih sufistik. Nah, bagaimana Kanda lihat? Apakah ada faktor umur yang ikut mempengaruhi proses kreatif seorang penyair? Silakan Kanda. Baik, saya kira ada proses kreatif seorang penyair itu, saya kira melalui usia pasti akan berbeda, akan menjadi ada tujuan-tujuan akhir yang ingin disampaikan, yang ingin dicapai oleh seorang penyair. Tentu karena pekerjaan kita adalah menyair, maka kita tidak mau menjadi seorang penyair yang berkelana dari lembah ke lembah. Jadi karena usia kita sudah seperti Bang Tarji, seperti Abdul Hadi WM, dan senior-senior kita yang lain itu sudah mulai puisi-puisinya sudah arah ke sufistik semua rata-rata. Dan hampir semua kita lihat para penyair-penyair di Indonesia yang awalnya puisinya arahannya seperti puisi-puisi kamar dan sebagainya, atau puisi-puisi gelap dan sebagainya. Tapi ketika mulai menanjak usia ke angka 50-an, itu sudah mulai ada ruang-ruang medium dakwah tadi itu ingin disampaikan sebagai transformasi moral, sehingga ruang-ruang keilahian bisa segera dipetik, ingin disampaikan itu kepada pembacanya. Karena apalagi kita dalam kita sebagai muslim, suara itu menjadi pegangan gitu kan. Kita tidak mau mencelakakan pembaca kita. Kalau pembaca kita memaknai akan celaka, nah lalu kita dapat apa nanti? Gitu. Jadi buat saya ketika menulis puisi itu suara itu menjadi pegangan. Makanya saya tidak mau menulis puisi itu yang dapat merusak mental manusia. Itu saya kira, Dinda. Baik, terima kasih Anda, luar biasa. Jadi memang penyair pun dibatasi geraknya oleh kalau ke agama ya, doktrinnya itu dalam kitab suci tadi sudah dikutip oleh Kanda, surah Suara ya 4227 itu. Nah, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh, ila ayat ya, sampai akhir ayat. Baik teman-teman, dari Padang kita ke Payakumbuh, ada ke Ayu, ke Ardi. Menarik sekali Pak Sulaiman Junaid mengenai misi penyair dalam memperkenalkan bahasa daerah agar dikenali untuk memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Ada hal yang selalu mengganjal saya mengenai penggunaan diksi dalam puisi. Bolehkah seorang penulis mengubah bentuk kata yang sudah baku dengan versinya sendiri? Misalnya, ada penyair yang mengubah kata kupu-kupu menjadi kekupu, kekunang, dan lain sebagainya, lelangit, dan lain sebagainya. Kemudian, sampai di manakah lisensia puitika dapat menaungi atau digunakan dalam pembentukan atau kasan diksi orang penyair? Bagaimana menurut Kanda, Dr. Sulaiman Junaid? Dipersilakan. Oke, terima kasih Dinda. Ayu, nah, sudah ketemu lagi. Ini pertanyaan yang menarik, saya suka. Kenapa menarik? Penyair itu menjadi penyumbang kosakata bagi bahasa Indonesia, bukan menjadi perusak. Nah, itu jangan jadi perusak. Nah, kalau diksi-diksi yang kita ungkapkan tadi, kita tawarkan tadi, itu tentu sudah merusak. Tentu tidak boleh hal-hal itu kita lakukan dalam penggunaan diksi-diksi dalam puisi.
Tidak boleh sesuka kita. Nah itu. Tetap kita harus berkaca, tetap harus melihat dalam tatanan puitika, esensi puitika yang ada di tataran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita harus bisa menawarkan diksi, menawarkan kata dan sebagainya, tapi bagaimana perasa-perasa itu tidak boleh kita rusak. Tidak boleh kita rusak. Kalau kita rusak, maka kita sudah melakukan penghancuran terhadap puisi itu. Ini yang barangkali bukan barangkali ya, memang tidak boleh ya. Bukan barangkali, tidak boleh kita lakukan perusakan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Justru kita harus melakukan pengayaan, harus kita berikan kekayaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Saya kira begitu, Adinda Subhan. Baik, terima kasih Kanda. Dan demikian Kayu ya. Kalau bisa sebaiknya memang tidak merusak bahasa tadi, walaupun dibatasi oleh lisensia puitika, tapi juga ya dipikirkan kembali, dipikirkan ulang apakah gara-gara lisensia kita harus merusak bahasa. Saya kira juga perlu dipertimbangkan di situ. Dari Payakumbuh kita ke Malaysia, ada Bapak Harlim Yeo dari Malaysia. Salam puisi Pak Sulaiman Junet dan sahabat kelas menulis daring. Saya ingin mendapat pencerahan tentang estetika, etika, logika. Unsur logika sengaja dikarang untuk menunjukkan emosi kita. Contoh perasaan kasih sayang yang teramat berjudul Kekasih oleh Usman Awang. Puisinya, kekasih Usman Awang, akan kupintal buih-buih menjadi tali mengikatmu, akan kuanyam gelombang menjadi hamparan ranjang tidurmu, akan kutenun awan gemawan menjadi selendang menudungi rambutmu, akan kujahit bayu gunung menjadi bayu pakaian malammu, akan kupetik bintang timur menjadi kerongsang menyinari dadamu, akan kujolok bulan gerhana menjadi lampu, menyuluhi rindu akan kurbahkan matahari menjadi laut malammu, menghirup sakar madumu, puisi yang begitu menyentuh hati, lambang cinta seorang jejaka kepada gadis pujaan hati, ditulis dari kekasih untuk kekasih. Nah, jadi Kanda Sulaiman Junet, unsur logikal bagi seorang penyair itu sengaja dikarang untuk menunjukkan emosi kepada pembaca maupun emosi si penyair. Bagaimana menurut Kanda? Silakan. Silakan, Kanda. Halo, Kanda Sulaiman Junet? Yo. Ada sahabat tadi. Ada kandidat doktor lewat. Silakan. Oke, unsur etika ya. Ya, etika, estetika, logika. Unsur logikal sudah dikarang untuk menunjukkan emosi si pengarang, ketika membaca puisi itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, logika itu akan menemukan makna ya. Makna sebenarnya ketika kita melihat, menelisik sebuah puisi itu, di dalam puisi itu ada logika-logika yang ditawarkan oleh si penyairnya. Nah, logika apa? Nah, seperti puisi Usman Awang barusan itu kan ada tawaran-tawaran logika dari seorang kekasih ya. Bagaimana ruang-ruang itu? Nah, logika itu yang harus kita pahami ketika memilih diksi-diksi, diksi bintang, diksi malam, diksi buih, diksi laut, dan sebagainya itu, ombak. Nah, ini ketika kita jadikan warik, maka akan melahirkan logika-logika baru. Nah, itu dia. Lalu logika itu tentu tidak akan berlawanan dengan makna. Bukan hanya melihat logika itu dengan estetika saja. Nah, ada etika-etika juga di dalam itu. Nah, ruang-ruang
ruang-ruang seperti itulah yang harus kita baca, yang harus kita ruangkan, melihat sebuah puisi dalam konteks estetika logika dan estetika itu tadi. Saya kira itu dia. Dan yang kita lihat dalam puisi Usman Awang sudah benar logikanya, bagaimana seorang kekasih mencintai dan sebagainya ditandai dengan ada bintang. Bintang bisa jadi cahaya, bisa jadi penyemangat dan sebagainya. Nah, tanda-tanda yang seperti itu kan bisa kita lihat, tidak hanya menitik beratkan pada estetika semata, pada keindahan semata, tapi pada etika juga. Sehingga kita paham. Lalu logikanya seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Saya kira begitu, Adinda. Baik, terima kasih Kanda, luar biasa. Kita beranjak ke tim Maharaya. Ada Mas Dol di sana. Barangkali ini pertanyaan terakhir, sekaligus nanti mohon izin Kanda juga closing statement dari materi ini. Pertanyaannya, bagaimana sebuah puisi dapat dikatakan bagus? Apakah penilaian bagus ini hanya terserah pembaca saja, atau perlu teori untuk mengatakan sebuah puisi itu bagus atau tidak? Sering ada diskusi misal di WhatsApp grup, puisimu bagus, ini dan itu. Dan ada yang mengatakan kurang bagus. Jadi puisi itu macam mana bagusnya? Ya, bicara karya sastra itu kan sangat relatif ya, Dinda. Sangat relatif. Ada di dalamnya ada suka dan tidak suka, ada bagus dan tidak bagus. Itu kan kecenderungan kita masing-masing. Melihat gaya puisi juga, itu semuanya pada kecenderungan kita masing-masing. Bagaimana menyatakan puisi itu tidak bagus? Puisi itu tidak bagus karena puisi itu tidak memiliki makna. Kalau puisi itu memiliki makna, saya kira ya sudah bagus puisi itu. Punya makna yang banyak tidak di samping kata-kata itu. Kata-kata yang kita tawarkan menjadi teks puisi, dia memiliki makna apa? Punya makna berapa? Apakah makna yang kita tawarkan dia menjadi makna satu, makna yang tunggal? Kalau menjadi makna yang tunggal, itu yang kita katakan tadi, dia tidak menjadi puisi yang bagus. Bukan puisi yang bagus. Nah, kalau puisi yang bagus itu seperti apa? Ya, puisi yang memiliki ambiguitas. Puisi yang memiliki banyak makna. Setiap kita ketika membaca puisi itu, bahkan kita sendiri, ketika membaca satu puisi yang sama, di usia kita yang berbeda, maknanya akan berbeda. Itu luar biasa puisi itu. Sudah bagus puisi itu. Ketika saya SD membaca puisi Senja, pelabuhan apa? Puisi karya Senja Pelabuhan Kecil. Nah, ketika SD saya membaca puisi itu, saya memiliki makna yang satu. Ketika saya SMP memiliki makna yang berbeda. Ketika saya SMA, saya memiliki makna yang berbeda lagi. Ketika saya kuliah di sastra, itu saya memiliki makna yang berbeda lagi. Sudah empat masa saya hidup. Lalu beberapa minggu yang lalu saya baca puisi yang sama, maknanya berbeda lagi. Faktor usia dengan manusia yang sama memiliki makna yang berbeda. Puisi itu puisi yang bagus. Begitu Adinda, saya kira. Oke, luar biasa ya. Puisi bagus kalau mempunyai makna. Jadi kalau tidak bermakna ya dipertanyakan kebagusannya. Baik. 1 menit untuk closing statement. Kira-kira apa pesan dan harapan Kanda untuk calon-calon penulis, calon-calon penyair di kelas menulis daring ini? Kanda. Baik, terima kasih. Pesan saya tidak banyak, mungkin tidak sampai 1 menit. Jangan pernah patah hati. Teruslah menulis, teruslah mengirim, pasti dimuat. Baik, terima kasih Kanda, luar biasa. Jangan pernah
patah hati, terus mengirim, insya Allah pasti akan dimuat dimanapun, bisa di koran, di portal, di penerbit dan lain sebagainya. Intinya terus berjalan, kawan-kawan ya. Seperti halnya kawan-kawan mengikuti kelas menulis daring ini setiap pekan terus dan terus, tentu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan oleh banyak narasumber. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Dr. Sulaiman Junet, SSN, MSN, di sela-sela kesibukan beliau berkenan untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi di menulis daring. Kanda Sulaiman, terima kasih banyak. Sama-sama. Di lain kesempatan kita kembali berdiskusi dengan topik-topik lainnya. Dan terima kasih. Saya tunggu karya kawan-kawan. Ya, Kanda, ditunggu karya kawan-kawan kelas menulis daring ya. Nanti kita buat bincang karya berikutnya, tidak lagi soal teori-teori. Baik, dengan demikian genap pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kelas ini harus kita tutup dan kita menunggu kelas berikutnya dengan instruktur tamu lainnya. Terima kasih Adun dan semuanya, sekali lagi salam sehat dan selamat menunggu waktu berbuka beberapa jam lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda, sukses. Sama, yuk. Ya, teman-teman kita tutup kelasnya ya. Silakan tim kreatif. Terima kasih.